Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Latifah, yang kedua Samrotul Riyadil Jannah. Kami di sini akan membuat tutorial cara menggunakan Excel. Langkah pertama, kita akan membuat nilai rata-rata dari beberapa penilaian nilai tugas, ulangan harian, UAS, UTS. Yang kedua, kita akan menjumlahkan seluruh komponen penilaian dengan memperhatikan persentasenya pada setiap tes. Nilai tugas ke-1, kedua, dan ketiga. Ini adalah nilai ulangan pertama, kedua, dan ketiga. Ini hasil nilai UTS, dan ini hasil nilai ulangan akhir semester beberapa siswa. Langsung saja, untuk pertama kita akan mencari rata-rata nilai tugas. Caranya, kita klik sama dengan, kita tulis average, kita klik kurung buka, ini kita blok, kemudian kita kasih kurung tutup, enter. Nah, untuk selanjutnya ini kita tinggal tarik saja. Nah, ini sudah ketemu nilai rata-rata dari nilai tugas siswa. Untuk nilai ulangan ini sama, cara menggunakan yaitu kita klik sama dengan, kita tulis average, kita klik kurung buka, kemudian kita blok, kemudian kita klik kurung tutup, enter. Caranya kita bagi. Nah, di sini akan otomatis terbagi sendiri. Nah, di sini kan nilai di belakang koma ada banyak ya teman-teman. Kita bulatkan saja dengan klik tanda ini di seren desimal ini. Kita klik, otomatis akan membulatkan nilai rata-rata sendiri. Baiklah, di sini setelah kita mengisi rata-rata dari setiap nilai tugas dan rata-rata dari setiap nilai ulangan, maka kita akan mengisi nilai rapot. Sebelumnya perlu diketahui, sebelum mengisi nilai rapot, Anda harus mengetahui bobot nilai dari setiap masing-masing nilai tugas, ulangan, UTS, dan UAS. Dan perlu diketahui bahwa bobot nilai itu tergantung pada kebijakan sekolah masing-masing. Nah, di sini saya misalkan nilai tugasnya berbobot nilai sebesar 10%, kemudian nilai ulangan bobot nilainya sebesar 20%, kemudian nilai UTS bobot nilainya sebesar 30%, nilai UAS bobot nilainya sebesar 40%. Kemudian langsung saja kita akan mengisi bagaimana caranya atau rumusnya untuk mengisi nilai rapot dari masing-masing siswa. Nah, rumus yang pertama adalah kita mengklik sama dengan, kemudian buka kurung, kita klik nilai rata-rata dari nilai tugas, kemudian kita kalikan dengan bobot nilai tugas sebesar 10%. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita jumlahkan, kita buka kurung lagi, kemudian kita klik
kolom rata-rata nilai ulangan, kemudian kita kalikan pada bobot nilai ulangan sebesar 20%, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita buka kurung lagi, kita klik kolom nilai UTS, kemudian kita kali, kemudian kita tulis bobot nilai UTS-nya sebesar 30%. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita buka kurung, kita klik pada nilai UAS-nya. Nah, nilai UAS-nya ini di kolom K3. Kolom K3. Kemudian kita kalikan dengan bobot nilai UAS sebesar 40%. Kemudian kita tutup kurung dan kita setelah menulis rumusnya langsung di enter, maka akan muncul nilai rapot pada siswa tersebut. Kemudian bagaimana cara memunculkan nilai rapot pada siswa yang lain? Kita cukup menarik tanda plus dari nilai yang sudah muncul pada salah satu siswa, kita tarik ke bawah dan akan muncul semua nilai rapotnya. Baiklah, setelah kita mengisi nilai rapot dari masing-masing siswa, maka kita akan mengisi bagaimana cara mengisi nilai predikatnya. Nah, sebelum kita mengisi nilai predikatnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu settingan bahasa yang dipakai pada laptop kita. Nah, untuk mengetahuinya, kita cukup mengklik control panel pada menu search, control panel, kemudian klik clock and region, kemudian region. Nah, di sini akan muncul format bahasa yang dipakai untuk komputer kita. Di sini adalah formatnya English United States. Nah, setelah kita mengetahui format bahasa yang dipakai pada komputer kita, maka kita dalam menuliskan rumus if harus menuliskan tanda koma untuk memisahkan antara pernyataan satu dengan pernyataan lainnya. Nah, mengapa demikian? Karena pada komputer yang disetting dengan bahasa Inggris akan hanya mendeteksi tanda koma ketika memisahkan suatu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya jika menggunakan huruf if. Nah, kemudian hal yang perlu diketahui yang lainnya adalah kita harus mengetahui rentang nilai dari masing-masing predikat. Nah, di sini untuk rentang nilai A, maka predikat A maka rentang nilainya 91 sampai 100. Untuk predikat B 76 sampai 90. Untuk predikat C 61 sampai 75. Untuk predikat D 46 sampai 60. Untuk predikat E kurang dari 45. Nah, maka kita langsung saja menuliskan rumus untuk predikatnya dengan rumus sama dengan if jika kurung buka, kita akan membuat pernyataan untuk predikat A, maka kita akan menuliskan dengan if kurung buka dan klik nilai rapot, kemudian kita sama lebih besar sama dengan nilai 91, kemudian koma tanda petik, maka nilainya adalah A. Kemudian koma lagi untuk membuat pernyataan predikat B. Kemudian if kurung buka nilai rapotnya, kemudian lebih besar sama dengan
76. Nah, maka tanda petik nilainya akan B. Kemudian koma, kita akan membuat pernyataan untuk nilai yang C. Kemudian if, buka kurung, nilai rapot, kemudian lebih besar sama dengan nilai C, yaitu 61, lebih besar sama dengan 61, maka tanda petik nilainya akan C. Kemudian koma, kita akan membuat pernyataan untuk predikat nilai do. Maka kita menuliskan if jika, buka kurung, nilai rapotnya 40 lebih besar sama dengan 46, maka nilainya akan C. Kemudian koma, kita akan membuat pernyataan untuk predikat E. Nah, dalam pernyataan predikat E, kita cukup menuliskannya dengan tanda petik E. Mengapa demikian? Karena pada predikat E, dengan menuliskan cukup dengan tanda petik, akan otomatis nilai yang di bawah 45 otomatis akan berpredikat E. Maka kita akan tutup kurung dan kita enter saja, dan predikatnya akan muncul B. Nah, bagaimana cara mengetahui predikat nilai pada siswa yang lainnya? Kita cukup mengarahkan kursor kita pada sebelah sini, kemudian akan muncul tanda plus hitam, dan kita cukup menariknya ke bawah. Nah, di sini akan muncul secara otomatis nilai predikat pada siswa yang lainnya. Nah, cukup sekian tutorial dari kami. Apabila ada kesalahannya dan kekurangannya, mohon dikoreksi ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.